Nerong Peputoda 100 manusianya sehingga muncul rasul ini. Dia untuk kurang jelas atau sudah mengerti? Iya, karena manusianya seperti Rasul Paulus gitu kan. Dalam keadaan yang iya. Oke. Terima kasih. Tuhan Yesus mengutuki pohon ara yang tidak berbuah kan. Padahal pada waktu itu kan memang bukan musimnya berbuah. Jadi kenapa Tuhan Yesus itu mengutuki? Dorong putih upo untuk si surga. Kaitkan ini dengan si gadis itu. Ya, po, ya benar. Minum toko toko, kalian harus tetap sedia, minum cake harus tetap berbuah. Minum piupa harus tetap memberikan hasil, dan entah kapanpun. Minum itu contoh agar saat si mempelai ataupun Yesus yang taruh Pak Arum teh pohon ara itu datang. Minum piupa toko, kalian akan selalu dalam keadaan siap. Jangan untuk show sudah mengerti atau kurang jelas? Yang bertanya suaranya agak keras. Karena aku bertanya ya. Aku duluan. Kita dulu. Ya, Jadi itu Tuhan Yesus yang ngomong, kok ada kagok yang ngomongnya gitu, kayak nggak biasa. Ini kita yang ngomong. Iya. Baru mau tuh apa? Kamu kira aku siapa? Tidak mau tahu apa? Aku dipanggil tadi untuk memberikan dan hadiah untuk kalian. Oh. Terima kasih. Jadi mau tahu apa? Ada lagi yang mau ditanya? Tuhan mau tanya. Aku dulu lah, tanya aku dulu. Sebenarnya baru kokutnya. Saya mau tanya tentang Elia ya. Waktu Tuhan Yesus naik ke atas gunung bersama dengan Petrus dan Yakobus, itu yang muncul Elia dan Musa. Elia lah kita ambilnya. Kemudian waktu kelahiran Tuhan Yesus, yang mendampingi adalah Yohanes Pembaptis. Ternyata itu adalah juga Elia yang akan datang itu. Kenapa selalu Elia dan Elia? Ada apa dengan Elia? Kenapa bukannya misalnya nabi yang lain yang belum tersebut di dalam perjanjian baru, perjanjian lama? Atau katakanlah Musa lah yang hadir. Kenapa mesti Elia? Jadi mau pikir karena dia adalah nabi yang paling layak. Dalam hal apa? Dan kalau diangkat olehku. Jadi mau butuh secara aku mengangkat dia dalam keadaan 100% sangat murni. Apa bedanya dengan Henok juga yang diangkat oleh Tuhan? Jadi mau tahu untuk aku inginnya dia. Jadi mau itu secara karena dia bukan bagiannya untuk ini. Jadi memang Tuhan mengutus mendahului Tuhan Yesus itu Elia, tidak ada orang lagi yang layak hanya kecuali Elia itu kan. Jadi mau tahu Henok itu aku angkat karena apa? Karena bergaul karib dengan Tuhan. Jadi mau bergaul karib berarti hubungan dia dengan aku benar. Ya. Jadi untuk saya Elia siapa dia? Elia orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Dalam berarti hubungannya dengan Tuhan dan dengan orang lain, benar? Tidak dengan orang untuk meluruskan karena kan Tuhan akan datang. Jadi Henok kalau Henok itu urusan dia dengan Tuhan langsung. Ya. Ya Pak, ada yang keberatan dengan ini? Jadi Pak, mengerti semua? Saya nggak ngerti. Gimana tuh? Jadi Henok itu aku angkat karena dia sangat bergaul karib terus dengan aku. Iya. Jadi mereka apa-apa ngomong. Iya. Jadi untuk tapi kalau untuk ke orang lain, Elia pemenangnya.
Maaf Tuhan, apa bedanya dengan Musa? Musa bergaul karib dengan Tuhan di Jadi gunung. Moses tompel, Musa telah melakukan sebuah kesalahan. Oh, iya. Jadi tompel dan dia diangkat, dipanggil karena kesalahannya Iya dia itu. betul. Iya. Jadi Musa sudah mengerti belum? Iya. Ini udah benar mengerti? Nah sekarang kenapa Elia dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang lahir dari seorang perempuan yang lebih besar daripada saya lupa Elia, tetapi seorang yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia. Yohanes Pembaptis. Iya kan yang Pembaptis kan berbicara tentang Elia. Kalau kamu mau menerimanya, dialah Elia itu yang akan datang itu. Ketika Tuhan Yesus mengatakan untuk apa melihat ke padang gurun, melihat bulu yang digoyahkan di tempat yang itu kan berbicara tentang Yohanes Pembaptis adalah Elia juga. Kenapa Elia disebut yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada Elia? Jadi untuk apa menurutmu apa itu? Aduh, aku juga nggak tahu kenapa. Padahal Elia kan tadi udah disebutkan orang yang layak dan katakanlah Musa juga kalah kan dengan Elia. Ini untuk apa? Itu sebuah perumpamaan kata-kata itu. Jadi untuk apa? Jadi bukan berarti emang beneran kecil dia. Itu Semua juga bingung. Berarti kan seakan-akan kedudukanku nanti di kerajaan surga lebih yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia, berarti lebih tinggi daripada Yohanes Pembaptis, lebih tinggi daripada Elia. Gimana ini penjelasannya? Jadi untuk kalian beda zaman. Jadi untuk posisi calukwa dan kalian itu disebut anak-anak Tuhan. Jadi untuk saat di zamannya kalian nanti ada pengangkatan dan aku panggil semua kalian. Jadi untuk aku akan menganak-emaskan kalian. Jadi untuk dan si orang-orang yang zaman dahulu sebagai si seniornya. Jadi bukan terkecil, maksudnya berarti dia lebih rendah. Dan untuk apa? Hanya aku punya anak baru nih. Jadi mereka yang masuk ke rumahku. Jadi untuk apa? Saudaraku. Dan salah mengerti tidak. Jadi bukan berarti terkecil itu kalian lebih hebat, lebih tinggi. Bukan itu maksudnya. Jadi yang nggak ngerti bilang nggak ngerti. Jadi Yohanes Pembaptis itu bukan anak Tuhan ya, tapi hamba Tuhan gitu. Jadi untuk aku dia persiapin jalan. Mempersiapkan jalan. Jadi buat Yesus toh untuk aku Yesus. Jadi untuk apa pernah naik halilintar? Oh, udah lama. Elia Ancol kan? Ya. Jadi mau Yohanes tuh untuk aku tuh Yohanes Pembaptis itu nyiapin si rel-relnya. Jadi aku dengan keretanya datang. Ya, masih kurang mengerti atau sudah mengerti? Jadi yang tadi sudah jelas belum? Ya, jelas. Ya. Saat Yohanes Pembaptis pertama kali kan dia yakin saat membaptis Yesus kalau dia tuh sebagai Mesiasnya. Membuka tali kasut sepatunya pun tidak layak, dia bilang begitu. Tapi kenapa pas sudah masuk penjara dia meragukan Yesus? Apakah kau yang akan datang? Dia nanya seperti itu. Ya, manusia kan? Maksudnya manusia. Iya, kenapa Ada sifat manusia, Bisa berubah manusia. karakter, sifat Jawa gitu. takut. Bukannya dia ada Roh Kudus yang menguatkan dia gitu. Jadi mungkin butuh untuk aku, tapi kan ada sifat manusianya. Jadi waktu ada aku, dia itu waktu pas membaptis
Dia tak siapa diteguhkan dengan suara yang dan merpati seperti merpati turun itu. Dia memperkuat saat kejadian yang dia terjepit. Dia memastikan kembali apakah benar. Dia memperkuat seringkali manusia itu melupakan kejadiannya dengan Tuhannya waktu dulu-dulu. Jadi henteka dengar ini ada pelajaran menarik. Jadi untuk kasih suatu waktu kalian jatuh aku angkat kalian senang. Kira untuk apa saat kalian lupa ke berlalu dengan waktu kira ke cenderung lupa kepada aku. Jadi mereka mengerti pelajaran ini. Jadi untuk si cowok sudah mengerti jawabannya. Untuk menghindari hal itu gimana? Kita harus apa ini? Dan mereka saya selalu ingat dan berhubungan denganku. Dan aku kalau sahabat walaupun sahabatnya salah atau bagaimanapun kalian tetap bela kan. Jadi untuk aku ataupun kalau salah memberikannya dengan cara halus, memberitahukannya benar. Jadi mereka tidak berbeda dengan teman langsung tinggalkan saja. Mengerti sampai sini? Jadi apa jika ada yang terlalu cepat ngomongnya nih, atau nggak ngerti itu aku bilang saja. Dan apa jika ada yang mau pulang silahkan pulang. Dan jika ada yang mau istirahat, ayo istirahat dulu. Mau tanya ya, Yohanes Pembaptis sama Elia, kan Yohanes Pembaptis itu mempunyai di dalam itu ada roh dan kuasa Elia. Apakah roh Elia itu ada di dalam orang Yohanes Pembaptis? Ini boleh si Culu pompa. Sebenarnya ini adalah sebuah perumpamaan juga. Dan untuk membayar kuasa Elia Elisanta. Elia itu pas diangkat langsung hinggapnya ke Elisa. Jadi untuk Devo akan siswa atau sedangkan Yohanes Pembaptis itu mempersiapkan jalan itu Devo bagi si Tuan. Bisa soal itu aku. Dan untuk Devo ke memiliki dua kesamaan. Dan untuk misi coba sama-sama mempersiapkan sesuatu yang besar. Romo Elia kamu Father. Elia mempersiapkan si Elisa itu. Jadi untuk sebenarnya kan dia selalu dikejar-kejar lari-lari terus. Yang mereka mengerti tidak. Masih kurang. Jelas. Jelasin. Majuan. Tapi itu Bisa ditanya sih. Dan untuk mereka itu memiliki kesamaan. Dan mau dapat contoh sama-sama mempersiapkan jalan bagi sesuatu yang luar biasa. Jadi mau Yohanes tunggu aku Yesus. Kalau Yohanes kan untuk aku Yesus. Jadi untuk apa Elia tuh? Kalau Elia untuk apa? Jadi untuk aku siapa? Walaupun dia selalu dikejar-kejar gak mau terus. Jadi untuk apa? Sudah tunggu sini kan? Jadi untuk apa? Tidak. Elisa bilang, untuk aku akan ikut kemana? Kau pergi. Benar tidak? Pernah baca tidak? Iya, benar. Jadi waktu bukan salah. Tapi dia tahu bahwa nanti saat dia panggil bapak yang memanggil. Jadi untuk pasti yang dari Elia itu hinggapnya ke siang belakang itu yang selalu ngejar-ngejar Elisa itu. Jadi untuk Mbak Elia mencoba secara tidak langsung Elia itu mempersiapkan Elisa itu. Ya enggak, mengerti? Jadi untuk penggunaan sincere kahada. Tapi Elisa itu ada sesuatu yang kurangannya. Jadi enggak, ada yang tahu apa? Utang. Enggak, aku nggak mengatakan. Soalnya ada di ruang muncul loh, mengatakan gitu. Enggak, ada yang tahu? Cepat ngambek.
Ada yang tahu? kurang dekat dibandingkan dengan Elia. Elia ya. Lebih dekat Elia kepada Tuhan, lebih akrab Elia daripada Elisa. Dia meminta-minta kepada si nabi. Itu tuh aku bukan ke si pada yang tuannya itu. Mengerti sampai sini? Jadi lalu maksudnya apa kok? Yohanes Yohanes roh bagaimana maksudnya? Jadi ada yang sudah mengerti? Mungkin gambarannya gitu Tuhan, gambaran Elia tuh Yohanes, ya gambaran Yohanes Elisa. tuh Elia. Elisa. Bisa gitu. Elisa. Iya. Jadi untuk jawabannya adalah karena mereka adalah memiliki kesamaan. Ya untuk aku ada si Elia dan si Yohanes itu. Ini sama-sama menyiapkan jalan. Sama-sama Ya bujang. untuk aku sehingga rohnya klop. Ya untuk apakah itu perumpamaan bahwa ini teh penerusnya. Ya untuk ini ke yang lama masih itu, yang barunya si ini. Bilang yang terpenting bukan itu. Karena untuk apa yang di sekarang itu kalian. Yang menyiapkan jalan. Jadi untuk apa? Bagi apa? Kedatanganku untuk kali kedua. Jadi nanti Robi anakku sudah mengerti atau kurang jelas. Jadi intinya mereka jadi untuk sama-sama mempersiapkan sesuatu yang luar biasa. Cuma kalau yang sekarang versi modern. Malah kadang-kadang agama lain gitu ya, mereka identitasnya tuh yang cuma itu reinkarnasi dari Elia gitu. Ya bukan. Jadi pokoknya mereka memiliki sama gitu maksud dan tujuannya itu. Tentang kedatangan Tuhan yang kedua, karena pernah Tuhan bilang bahwa anak nggak tahu, hanya Bapa saja. Jadi Yesus pada saat menjawab itu tidak tahu. Yang pertanyaan Tuhan Yesus, apakah engkau tahu sekarang itu bahwa kedatangan yang keduanya kapan? Atau masih sama seperti dulu, hanya Bapa yang tahu? Jadi udah potasi soal jam di surga. Jadi waktu beberapa waktu lalu aku berjalan-jalan. Jadi sudah sedikit lagi menunjukkan angka yang tepat. Jadi kalau aku pun tidak tahu. Bingung juga, aku hanya diberitahu bocoran itu saja. Jadi mereka hati-hatilah kalian. Iya. Jadi serta orang yang sudah siap di sini hanyalah belum mereka Resianti. Tidak tahu itu. James, anakku James. Siap. Kira mau tahu James, ya. Iya itu. Kira mau follow kak, tapi kamu masih ada 20% tugas. Jadi mau tahu aku yang pantas aku angkat kalau sekarang hanya 3 orang. Wow. Oke. Jadi mau tahu ada yang penting yang lainnya pantas. Tapi untuk tapi masih kurang. Jadi untuk si masih ada yang nyangkut. Allah hati-hati. Tuhan ada satu penglihatan tentang saya bahwa ada satu pintu lagi yang bagi saya hadapi tapi masih tertutup. Apa artinya itu dan siapa? Untuk siapa? Aku telah beri sedikit jawab. Sudah 3 kemarin. Sekarang 1 lagi Pak pintunya. Yang 3 udah kebuka, yang 1 masih belum. Ini baru. Yang 3 kan udah dikasih tahu, yang 1 aja perempuan. Gitu. Yang 1 siapa ini? Apa benar itu nambah lagi 1 pintu jadi 4? Jadi mau tahu aku percayai yang pertama.
Bagi pendapat yang kedua salah, kemarin salah. Yang nomor 1 bukan. Oke. Berarti masih 3 ya, Ci Andri? Oke. Bingung Dari semua ya. sampai aku putus cinta Opa dan bapakku sangat rindu terhadapmu. Maksudnya Ya dong, salah. Tafsirkan sendiri. rindu itu maksudnya apa? Rindu ketemu? Bapak rindu ketemu sama Ode? Dari sampai sudah ada pertanyaan lain? Kan saya mau tanya Tuhan tadi. Kenapa murid-murid rasul-rasul yang 12 orang itu semuanya tuh laki-laki gitu? Apakah Tuhan tidak memberikan otoritas kepada perempuan? Jadi mau kasih suatu kalau zaman dahulu itu yang kalau laki-laki adalah segalanya ya. Jadi mau bahwa artinya kalau perempuan nggak dilirik sama sekali. Ya kalau semacam tidak memiliki wibawa. Nggak tahu, ya sudah. Kalau nikah diliriki sama laki-laki. Tuhan, kenapa Yesus harus naik keledai yang belum pernah ditunggangi? Namun siapa? Memang kenapa? Kenapa gitu kalau Kenapa bisa belum pernah kenapa ditunggangi? yang belum pernah ditunggangi? It's the best aku berarti. Ada pengajaran khusus nggak lewat itu? Dari bulu sisir lupa karena dia kudus. Oke. Jadi keledai ini juga harus kudus. Dan menurut siap aku karena dia itu memiliki kealahan 100%. Jadi udah sih tafsirkan sendiri. Mau nanya dong Tuhan bentar, kenapa tadi ngomongnya dia ya? Padahal kan katanya ini Yesus. Ngerti gak sih? Oke. Kenapa tadi ngomongnya dia? Gitu. Kakak pun bisa. Kenapa tadi ngomongnya Yesus? Kenapa dia? Boleh kan kalau saya nyeritain Dari diri mau tuh sendiri. bosi coba ke ya karena tadi waktu pertanyaan terakhir kamu kasih waktu aku yang lebih dominan. Aku siapa? Aku tanya Roh Kudus. Oke. Bisa ganti-ganti ya. Hebat ya. Terus Tuhan Matius 11 ayat 12. Sejak tampilnya Yohanes hingga sekarang kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Maksudnya apa Tuhan diserong? Jadi mau kasih cerita apa? Ada hubungannya dengan kejatuhan si jahat untuk menyerangkan iblis. Jahat maksudnya yang ada dekat rumah atau yang lain? Iya, berarti lah maksudnya. Yang mana? Tahu nggak ada suara-suara kok? Jahat yang mana? Maksud menyerong kerja surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Itu si hubungan si jahat. Maksudnya gimana tuh? Tapi sebetulnya Ya kalau si Suaka itu malaikat yang jatuh. Oh. Lucifer. Dia saya ke dia kan ingin tinggi. Iya. Dia saya ke ingin kuasain. Dia saya ke tapi yang nggak bisa. Dia untuk si nanti dia akan berkuasa di bumi loh. Kita baca itu Wahyu. Iya. Dia saya ke Roh Kudus diambil, yang berkuasa siapa? Ya nggak mengerti? Di dalam firman Tuhan Kira udah sih kamu sedang sedih? Yang ke atau bertanya-tanya dalam hatimu? ya, tapi bukannya itu yang saya mau tanyakan. Dek, Ya. Kalau di dalam dikatakan bahwa Tuhan Yesus kalau menyembuhkan orang, orang lumpuh disembuhkan, orang sakit kusta disembuhkan,
Karena Tuhan selalu melarang, kamu jangan ceritakan siapa-siapa. Tapi orang itu tetap saja melakukan, jadi seakan-akan melawan perintah Tuhan. Itu kenapa? Pertanyaan jadi dua ya, kenapa Tuhan melarang? Ya, tapi kalau itu satu juga pertanyaan. Yang kedua, orang itu melanggar itu apa konsekuensinya gitu? Ya. Dari menurut si Jota itu merupakan hal yang biasa ya. Ya untuk buatan tempo aku, jangan diceritakan kepada siapa-siapa. Ya menurut aku itu hanya sebenarnya aku pun tahu. Jadi menurut si Jota dia pasti karena kegirangan itu pasti ceritakan. Dan saya ke suatu hal yang tidak begitu, yang saya ke diperhitungkan. Bukankah kebaikan Tuhan itu kan kita harus wartakan gitu kan? Kenapa Tuhan malah melarang gitu, jangan ceritakan? Apa karena Tuhan nanti tambah sibuk, capek gitu? Benar cerita tidak seperti itu. Untuk ujian tempo kota, kalian tahu bahwa aku tidur berapa jam sehari? 2 jam lagi. Waktu pada saat itu jam 3 Tuhan udah bangun. Malam-malam masih menyembuhkan. Tidur jam 10. Ya, untuk buat TK aku sangat kurang tidur. Jangan tempo aku itu tidak terlalu berarti bagiku untuk dijawab. Kira untuk si cantor aku hanya untuk sebagai kira tasan TK cewa tidak terlalu berarti. Apa karena Tuhan demikian rendah hati sehingga udah nggak usah cerita lah gitu? Jadi untuk aku tahu, aku pun tahu nanti aku akan tersiar kemana-mana. Jadi untuk Cia sebenarnya itu sebuah pengujian terhadap orang itu. Apakah memperlukan dia? Jadi kalau sekarang Tuhan bilang jangan beritakan, kita beritakan lebih bagus tuh. Apakah memberikan kabar gembira itu atau menyimpannya saja? Jadi saya banyaklah aku membuat orang bingung. Terus Tuhan Lukas 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan Mamon yang tidak jujur, supaya jika Mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Kenapa harus bersahabat dengan Mamon yang tidak jujur? Katanya kan kita tidak boleh. Pergunakan, bukan dengan Mamon, mempergunakan. Menggunakan Mamon. Memakai Mamon. Mana sih ayatnya? Beda. Ada kata mempergunakan. Bukan kita yang menjadi hamba Mamon, tapi Mamon yang menjadi hamba kita. Memperalat Mamon lah. Oleh kekayaan, oleh uang. Mempergunakan dia, kita yang kendaliin Mamon kita. Pas 16 dan 19. Bukan dengan Mamonnya, bikin good relation pakai duit gitu. Pakai tuh duit Ya. kan. Sebelumnya ada perumpamaan orang-orang yang kepercayaannya bos kan, nggak jujur kan, dia pakai uang bosnya gitu supaya dia tuh punya hutang budi. Si customer tuh punya hutang budi sama dia, hutang 100, udahlah bikin surat hutang baru, udah bos gue juga nggak tahu, bikin 50 kamsia gitu kan sih. Customernya pasti kan gitu kan, hutang gue dipotong 50% gara-gara lu, gara-gara orang ini gitu kan. Utangnya berapa, 1000, udahlah 500 gitu, bikin surat hutang baru, surat hutang lama soek gitu kan. Jadi menciptakan hubungan baik tuh. Jadi dari Cica ini bicara tentang mengikat sesuatu dengan keuntungan yang sebenarnya bukan milikmu. Mama kan bukan buat punya kita. Pakai itu duitnya, jangan dipusti-pusti gitu. Sepertinya itu Untuk pekerjaan Tuhan. Pakai buat itu untuk kita kekal gitu. Jangan ditumpuk. Untuk diri. Oh iya, satu lagi. Tadi Tuhan berkata bahwa saya dalam keadaan sedih, risau, resah. Apakah saya bisa keluar dari situ?
Kenapa harus saya bagikan? Kenapa tidak bisa? Sekali lagi, Kenapa tidak bisa? Kenapa tidak bisa? Terus apakah sedihnya masalahnya yang ide udah tahu? Apakah itu apa? Sebenarnya dia telah mengetahuinya. Dan peristiwa, tapi bukan ini deh kayaknya. Belum kok. Oh ini bukan ini kayaknya. Masalah paspor. Masalah komputernya nggak bisa jalan-jalan. Masalah dia Betul, tidak nggak bisa bisa jalan. menghubungi Amerika. Karena dia harus hubungi Miss, bukan ke Miss. Skype katanya belum bisa. Iya, belum bisa. Apakah itu Tuhan? Udah, Jalan. udah kata Adi. Kena virus. Bilang masih jalan. Kasih Cuma kaki ya tuh. masuknya aja kurang ini. Kasih kaki maksudnya. Dari mulai siswa sebenarnya masalahnya tidak terlalu Tidak terlalu penting. Oke. Ide itu gampang kesal. tapi tuh bisa buat dia tuh Sedih. bingung gitu loh. Ya. Ya memang seperti itulah ideku. Galau. Seperti itu. Ada juga lagunya Gampang sekali merasa sedih. Kurang cincai. Gampang sekali merasa Galau. galau. Kan mau nanya tuh, yang Matius 1 kan tentang silsilah. Matius 1 ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Kristus. Nah itu saya pernah ngitung Tuhan iseng-iseng. Itu kok 13 ya Tuhan. Dari terakhir itu pembuangan Babel sampai Kristus. Itu kenapa ya? Ya, buat siswa coba dengan Teliti. dengan bantuan Roh Kudus menghitungnya. Ya dengan jadwal kalkulator. Ya buat siswa karena yang tertulis di sini, William tahu walaupun dengan pikiran manusia ini salah, ya saya pasti benar kalau dengan Roh Kudus. Ngerti maksudnya? Tapi kan kalau bilangan mah tuh pasti tepat ya. Dan butuh sih cobalah dulu, nanti kamu akan mengerti dan harus di-sharingkan jika sudah mengerti. Oh. Oke. Mau tanya, kemarin tuh diajarin kayak misalkannya kalau kutub itu terputus langsung ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Nah kan yang saya belajar kan kutub itu harus diputusin lagi gitu. Dan yang ngomong sama saya katanya setelah ditebus sama di kayu salib udah putus dan nggak perlu diputus lagi gitu. Kalau kan saya berdebat, saya sempat bilang ya kalau sekali diputus memang sudah putus, tapi ketika kita buat dosa lagi kita ada kutuk lagi yang baru gitu. Tapi dia bilang enggak, harusnya tidak seperti itu. Sebenarnya yang benarnya apa gitu. Nah, dan kasih coba semua itu telah hilang saat Yesus menderita di kayu itu ya. Jadi mau dikasih coba tapi kan terserah orangnya sudah bersih mau menggoreskan yang kotor lagi atau tetap menjaganya dengan bersih terus. Dia untuk mengerti sampai sini. Dia untuk buta, ya jawaban benar. Iya. Hanya begini ya. Kenapa dalam praktek nih kalau pelayanan adik saya atau siapa Reti dengan timnya gitu ya, atau Pak Andreas, ada orang udah jadi Kristen, tapi masih ada kutuk nenek moyang gitu, kutuk-kutuk turunan dan sebagainya. Kenapa nggak tuntas aja? Sehingga masih ada proses yang namanya pelepasan dan sebagainya gitu. Jadi mau tanya aku kok ada beberapa kejadian di sini. Jadi saya kalau kejadian pertama ya, kira untuk apa orang itu memang tahu, pengen cari tahu lagi ada apa sih dengan yang dulu-dulu. Bocah ya, jadi si yang dulu-dulunya nemplok lagi di orang itu. Bingung tak kayak aku, jika dia sudah benar lahir dengan udah Yesus adalah juru selamatku, bingung tak aku pasti sudah tidak akan ada lagi dia. Yang tak aku yang nempel-nempel itu. Berarti karena iman dia nggak sempurna gitu, menyebabkan kutuk itu masih ada gitu.
Jadi untuk posisi utama bukan semacam iman yang tidak sempurna ya tahu, tapi karena dia ingin cari-cari yang belakangnya ada apa. Tapi kan sama pendetanya Tuhan. Jadi Bukan pendetanya yang cari-cari. Iya, gitu. pendetanya yang nyari, bukan sama. Runut sampai ke itu. Jadi untuk posisi ya awalnya karena orang itu menghubungi lagi yang dulu-dulu. Tapi kan dipaksakan pendetanya, istilahnya pendetanya bilang coba ingat-ingat agar pernah kejadian apa, coba gitu kan. Jadi dia sendiri yang dibantu sama pendetanya, didorong sama pendetanya. Jadi mutasi karena ada satu yang jelek dulu dilakukan oleh si manusia ini. Ya. Jadi gini Tuhan, kalau yang aku tahu hikmat dari Tuhan tuh ya, kutuk itu nggak otomatis putus, nggak, karena kutuk itu di pikiran. Jadi kita harus mematahkan kutuk dengan firman gitu. Jadi pikiran firman tuh masuk, putus tuh kutuk satu-satu gitu, step by step sesuai dengan kapasitas yang kita punya. Karena kita nggak bisa langsung mengerti semua firman Tuhan kan. Yesus itu kan firman gitu, tidak bisa dimakan semua, harus step by step. Dan itu putus tutup ketika kita pikiran terkutuk itu putus ketika makan firman gitu, putus oleh firman. Yang aku tahu itu seperti itu. Gitu. Ya mau dibuat isi coba, tapi sebenarnya semua itu telah dibayar lunas oleh sakitnya Yesus di penderitaan itu, waktu penderitaan itu. Jadi mau dikasih coba, kenapa nempel lagi, kenapa bisa ada orang yang seperti itu lagi? Ya mungkin karena dia mencari lagi masa lalunya bagaimana. Apakah berarti kalau penebusan Kristus jadi kurang kuat gitu kalau begitu? Jadi mau dikasih bukan kurang kuat, karena tahu tak sudah nih gelas kosong bersih. Jadi mau masih terserah si orang yang memiliki gelas itu kan mau ditambahkan dengan apa atau mau tetap menjaga kebersihannya. Lalu bagaimana dengan kutuk Firdaus ya, bahwa perempuan akan sakit melahirkan, laki-laki akan cari nafkah dengan berpeluh. Ya. Itu kan dialami oleh orang percaya gitu, tidak ada bedanya dengan dialami oleh orang dunia gitu. Jadi mau dikasih contoh itu adalah sebuah dosa pertama sehingga mengikat terus. Ya mau dosa pertama manusia apa sih? Nah, dalam hal itu yang keluar dari mulut Allah yang negatif pertama kali itu kan, jadi manusia sudah tidak bisa lepas. Tapi bukankah waktu Yesus salib itu seluruhnya sudah lunas, sudah sempurna ya, seluruh pada waktu juga dosa Adam tidak terhitung. Jadi mau sih tapi kan itu keluar dari mulut Bapa. Saya mau apa? Tuhan ngomong kan. Jadi mau saya kalau, hei kamu wanita melahirkan dengan kesakitan dan lain-lain. Jadi mau tuh si kalau Bapa kan yang ngomong. Iya. Ya. Jadi mau saya kasih ke Yesus hanya untuk dosa kita, dosa pungut kalian. Jadi mau tuh sih manusia. Jadi kutukan Bapa nggak bisa dikotakkan. Jadi mau saya kasih apa digenapi oleh Yesus. Kalau sudah digenapi tapi kita masih mengalaminya itu gimana? Dan saya membawa kalian sendiri yang jatuh ke dalam dosa yang sama lagi. Jadi untuk ke dosa yang sama dari atas kalian. Ya kan kutuk itu kan kutuk turunan 3 ke 4 itu tuh nurun gitu, kayak misalnya cara bagaimana dia hidup, sifatnya mungkin seperti itu. Nah itu kan nggak mudah untuk lepas gitu, otomatis ketika dia terima Yesus, karena Yesus itu sendiri bukan simsalabim gitu, harus dikerjakan kan keselamatan itu kan. Jadi mau contoh, tapi kalau misalnya dia tidak tahu dan tidak menoleh ke belakang lagi, dari itu akan benar-benar hilang karena tidak ada celah si kutuk itu masuk ke dalam diri si orang yang generasi selanjutnya. Jadi sebaiknya tidak tahu gitu ya. Bukankah kita tuh kita tuh menjadi orang Kristen yang kritis gitu ya.
Kalau gitu kita menjadi orang yang nggak mau tahu dong gitu. Aduh, jangan tahu lah gitu. Karena pengetahuan itu bukan tidak mendatangkan. Jadi motivasi coba tahu untuk hal-hal yang buruk buat apa? Misalnya saya tahu nenek saya dukun misalnya gitulah. Jadi itu kurang bagus ya kalau bisa tahu gitu. Tapi kalau misalnya saya Jadi motivasi kalau kamu membuat dirimu terbuka terhadap yang lalu tidak. kalau sekedar tahu aja nenek saya dukun gitu. Jadi motivasi ya tidak diimani ya tidak akan berani dia masuk. Karena saya kalau kamu kan telah di cover oleh Yesus. Nah gini ya, kayak mami aku gitu terus lagi dilayanin. Oh itu aku sendiri lah lagi dilayanin. Oh itu ada kutub dari mamiku yang pernah yang misalnya dari turunan atasnya tuh ada yang perdukunan gitu seperti itu. Aku kan nggak ngerti, Tuhan yang kasih tahu gitu. Jadi itu gimana tuh? Itu kan terjadi mau tahu mau enggak itu akan turun 3 ke 4 gitu. Walaupun kita tidak mengerti di belakang kita siapa kita gitu kita mengerti belakang kecuali hamba Tuhan itu yang punya marifat atau punya hikmat. Tuhan yang kasih tahu, oh ini ada ini tuh dulunya seperti ini, kita mana tahu. Putuskan gitu ya. Jadi mau tega sih coba secara dalam hal cepat itu akan telah diputuskan dengan sendirinya saat kalian dan untuk apa lahir dengan Yesus sebagai juru selamat. Jadi ngapain hamba Tuhan kasih tahu ya? Hamba Tuhan Mana juga kerja manusia. hamba Tuhan? Hamba Tuhan juga manusia. Sama Tuhan kasih tahu sama Tuhan. Manusia belum tentu juga dia. Tapi dia kasih tahu sama Tuhan. Tapi hamba Tuhan juga mana tahu istilahnya lebih tahu saya kan tapi jadi lebih tahu dia bahwa ini Kita nenek tidak saya tahu dukun, masa gitu. belakang kita tuh seperti apa kalau bukan hamba Tuhan itu yang kasih tahu. Tapi apa Tuhannya yang nggak benar? Atau gimana? Kalau begitu berarti cerita bohong juga kalau kita imani bisa jadi ya. Misalnya gini, sebenarnya saya neneknya bukan dukun tapi ada orang salah ngomong gitu nenek kamu dukun. Terus saya imani. Kutub dukun itu turun ke saya dong kalau gitu. Hanya karena saya tahu walaupun itu sebenarnya nggak benar dong kalau gitu. Ya udah sih ya itu kan permainan iman. Smith Wigglesworth gitu caranya. Bahas aja. Bangkit, punya harus bangkit tuh orang mati. Gak ada kompromi gitu. Dari mana bisa beginilah dari coba untuk apa kalian nyeleweng ke jalan yang mungkin jadi usaha cari alternatif gampang lah. Ya untuk posisi apa sudah terima Yesus sebagai juru selamat, biarin Yesus yang bekerja. Kalau kita melayani orang Tuhan, Nah ini ya. kan ketika kita sedang melayani orang, kan suka dikasih tahu, oh ini ada ini. Padahal orangnya sendiri juga kan nggak tahu. Dia siapa? Dia telah mengikat dirinya di awal. Tahu kok walaupun dia tidak mengetahuinya pun. Bagaimana ya bisa mengikat dirinya? Dia mau tanya siapa kan? Si atasnya, dia saya memberikan semacam kalau aku mati, ini diturunin ke kamu ya. Jadi mau tanya atas si yang diturunin yang ini belum mengenal Yesus, kena nggak? Ya apa? Tanpa dia sadari kan? Ya. Jadi untuk si cowok beda lagi dengan kalau misalnya pas diturunin dia udah kenal Yesus, mental nggak? Ya tak mengerti nggak maksudnya apa? Oh itu bawaan dulu sebelum percaya. Ya ngapain lagi harus dilepasin kalau kita udah percaya Yesus nih terus dilayanin. Ngapain lagi diungkit-ungkit yang itu gitu kan udah lepas udah putus. Kita juga jadi tahu akhirnya oh ada aliran kotor itu ke situ gitu. Ya kan? Tapi kita nggak ngerti kan? Karena kita nggak tahu kalau seperti itu gitu. Itu pelayanan pelepasan yang Jadi pelayanan pelepasan itu ya? Sebenarnya itu mah ditunjukkan kalau mereka yang ditunjukkan bahwa lu kotor gitu, ya, dan belum bersih gitu. Karena kan kata Tuhan ketika kita terima Yesus otomatis gitu kan putus ke Ya tak bersih semua, tapi Bersih terimanya semua. dengan hati. ini dengan hati. Kira doakan orang mati itu untuk apa?
Kasih pelayanan orang mati itu untuk apa? Bilang Togi yang hidup aja belum kalian garap semua kok. Ngapain harus yang masih banyak harus di Itu tugas pelayanan kita. Jadi potensi syota pelayanan orang mati itu bukan tugas kalian. Dia tuh Yesus yang turun, yang sampai ke yang tempat terbawah. Ada kan firman? Untuk apa dia teh? Dia mau posisi ke bawah itu nginjilin, dia yang nginjilin orang-orang mati, Yesus. Jadi udah diinjilin si orang-orang matinya ke bawah ke rumahnya. Ya ke rumah Bapak. Jadi kalian untuk apa kalian menginjili siapa? Kenapa Tuhan kok jadi larinya ke orang mati? Gimana ini? Kan kita sedang membahas kutuk gitu. Kenapa Karena Tuhan itu jadi larinya ke situ? paket ajaran Pak Andreas. Oke. Paketnya gitu kan. Ya. No? Ini kutuk beda lagi. Nggak sama seperti sama itu, nggak ke situ maksudnya. Maksudnya tidak ke situ kok perasaan. Kutuknya jangan di mana-mana. Iya, Soalnya saya itu juga di mana-mana dari bukan itu. Ibaratnya saya tahu dari Pak Niko pun itu kutuk seperti itu. itu masih putusin Iya. kutuk. Sedangkan kemarin Risa Solihin tuh bawain firman, dia ngomongin saya tidak setuju dengan Pak Niko walaupun saya di bawahnya Pak Niko, dia bilang gitu. Karena kayak waktu anak dia sakit, terus dia bilang, ya pertama kali hamba-hamba Tuhan melayani langsung nanya gini, kamu bapaknya bikin dosa apa, cina gitu. Dan dia nggak terima, dia mikir gini, loh kan setelah terima Tuhan Yesus putus, cina. Kenapa lagi udah diungkit-ungkit bapaknya salah apa atau anaknya sakit belum tentu karena kutuk dari bapaknya, cina gitu. Dan dari ibunya gitu. Nah terus dia kasih ajaran bahwa sebetulnya kalau di teologi pun diajarinnya bahwa setelah Tuhan Yesus mati ya beres gitu, kutuk itu putus, sudah nggak perlu kita putusin lagi, cina gitu. Itu yang saya ribut sama Evi dulu. Gitu, itu yang diajarin. Aku ribut sama kamu soal itu. Kalau orang ditebus, kenapa mesti harus diputusin lagi? putus. Buat apa dulu itu kemarin itu? Kalau kutuk sama penyakit jadi satu nggak? Bisa. Karena kalau kita melayani ya, yang 5 mili dia aja, diajarinya kan 3 ke 4 putus. Tapi pada kenyataannya kan kutuknya nggak putus. Nah, pada kenyataannya tidak juga gitu. Sebelum dia makan firman gitu kan, ketika dia makan firman terputus. Belum bertobat. mesti dicek dulu orang yang kita layani udah mengerti belum tentang kebenaran firman Tuhan itu. Belum lah. Kalau belum ya itu wajib. Belum hukumnya. lah. Gitu. Secara ketika kita melayani kan pastinya masih baru Udah. Daripada main putus-putus begitu, suruh yang baru aja. Saat kalian melayani seseorang yang belum pernah menjamah firmanku, itu udah keburu nempel belum tutupnya? Iya betul. Dan karena dia belum terima bukan Yesus. Anda yang mengerti sampai sini? Sekalipun sudah dibaptis. Baptis berbeda, tidak menyelamatkan. Ya untuk apa? Yesus yang menyelamatkan. Mengerti sampai sini? Jadi untuk posisi beda dengan kalau misalnya ada seseorang, dia untuk posisi ayahnya bilang nih, ada kris misalnya. Dia untuk simpan, dia telah menerima Yesus secara benar ya. Ya untuk sebagai juru selamatnya, mental sendiri. Aku ngerti sekarang. Jadi untuk yang kalian banyak layani kan yang udah terlanjur dia pas kenanya, dia belum kenal Yesusnya. Ngerti. Coba jabarkan. Jabarkan. Sebenarnya gini. Kutuk itu sudah putus. Sebenarnya injilin orang itu percaya Yesus, nggak usah pakai papasan-papasan. Untuk apa Yesus mati tapi nanggung? Ya aku dosa aja ya yang ditebus, kutuk mah nanti. Untuk apa? Ya kalau yang aku tahu itu tadi gini, jadi kalau pas kita terima Tuhan Yesus kan kutuknya putus, udah cukup. Jadi kalau mutusin kutuk 3 ke 4 itu cukup sekali gitu ketika terima Tuhan Yesus. Tapi ketika orang yang sudah dilayaninya masih jatuh dalam dosa, itu kutuk jalan lagi, tapi bukan kutuk turunan. Jadi yang diputus itu kutuk yang lain-lainnya lagi, kutuk yang dari orang yang berbuat dosa gitu. Intinya kutuk terhadap dirinya sendiri. Jadi udah bukan kutuk turunan gitu. Makanya tetap harus pelepasan lagi gitu.
Kalau penyakit siapa yang gimana? masih kurang mengerti? Kalau penyakit gimana? Ya udah, nanti dulu. Kan Siapa biasa yang masih berhubungan kurang sama mengerti kutub. tentang ini? Saya mau tanya sedikit soal itu. Kadang-kadang kan orang menerima warisan dari orang tua gitu ya. Orang tuanya sakit jantung, dia terima warisan, dia bisa kena sakit jantung juga atau misalnya orang tua yang darah tinggi, dia juga dapat darah tinggi gitu. Kenapa bisa seperti itu? Tapi betul sih, siapa tahu ini ada hubungannya dengan pertanyaan anakku ini. Yung kalau penyakit ada memang yung untuk sisa ke perempuan dan laki-laki. Yung untuk buta ke ada darahnya yang mengalir. Kira untuk sisa si bapaknya sakit ya kan ada darahnya kan? Genetis. Yung ke itu kan IPA saja. Bukan kutub. IPA itu Jasmani, apa science? Jika kebanyakan orang tidak seperti itu. Ini kalau si sampai ke orang tuanya ada yang diabetes dan mereka nurun ke anaknya, ke itu hanya ada aliran darahnya memang ke situ. Ken, Jadi saya udah ngimanin untuk darah Yesus, bilur Yesus menyembuhkan saya, tapi saya masih tetap. Itu gimana Tuhan? Kalau tewo sih iman terus. Obatnya? Maksudnya Belum tahu ini obatnya. Terus perkataan firman Tuhan. yang 3 hari sekali saya harus tetap minum sampai sekarang ini. Baru untuk si kalau takut dengan iman ini obatnya. 3 hari sekali. Sampai sekarang dari kecil. Terus perkatakan itu saya perkatakan firman Tuhan. Jadi saya pun begitu gitu ya. Ketika saya mengalami seperti pusing gitu ya, katanya ada turunan darah tinggi. Tapi saya katakan kuasa kebangkitan Kristus ada dalam tubuh saya. Dalam nama Tuhan Yesus sakit penyakit pergi dari tubuh saya. Dan itu saya imani walaupun pada saat itu juga tahu tekanan darahnya turun atau gimana. Tapi nggak tahu ya normal akhirnya. Jadi iman memperkatakan tuh harus ada di hidup kita. Jadi juga bilang kan perkataan iman. Sampai tahu. Kalau obat Ibu Andriani ayat dibaca gitu diperkatakan. Ini kan harus rema, bukan kita ngambil ayat. Tapi memperkatakan juga timbul iman. Bukan nyomot ayat kan harus rema. Iya, iman kan timbul dari pendengaran Iya, akan firman harus. Tuhan. Iya, Harus pendengarkan rema. firman Tuhannya di Iya, itu yang katakan Joseph di katakan telingamu. Apakah harus selalu menunggu rema atau kita berinisiatif gitu? Oh. Mungkin gitulah. Ya, tadi yang barusan itu betul tuh kayaknya. Memperkatakan Itu kan berarti firman, mengimani iman. gitu, bukan berarti rema kan? Dia Mengimani. kan dari pendengaran akan firman. timbul Misalnya iman. dia cewek cakep, diimani jadi istri kita kan belum tentu jadi istri kan? Karena kalau bukan rema kan jadi istri orang. Gitu kan? Jadi bini gua, tahunya kecewa karena maksa kan istri. Apa kan begitu gitu? Pertama kamana permintaan. Ya itu kan karena nggak rema kan, tapi kalau rema nih di perempuan ya baik atau buruk, tapi kalau itu bilang itu jodoh kamu, itu kan langsung amin kan rema kan? Malam Juli, malam namanya Juli ya, kalau saya namanya Jono. Salahnya Cewek cakep kan, cakep kan buat cowok. oh, cewek cantik ya, cewek cantik. Oh gitu ya. Dibahas kayak gitu. Nggak penting. Kamu nggak lihat Nggak penting. Jonowati cantik tulinya. Jonowati. Jenny namanya cakep. Jenianto. Jenianto. Ada topik ya soal antikris gitu ya, antikristus. Kan di 3 Yohanes atau 2 Yohanes saya lupa. Kan dibilang pendusta itu kan yang tidak mengenal bapak dan anak gitu. Nah sekarang kan banyak orang yang mengenal bapak dan anak tuh sama gitu ya. Apakah itu termasuk antikris atau gimana? Ya, mau sih tahu ada banyak hal untuk ini. Saya kalau tidak bisa di stop. Ya kalau nanti lain waktu kita khusus bahas ini. Panjang. Pribadi bapak ya, pribadi Yesus. Tidak mengenal bapak maupun anak begitu. Kalau kita kenal pribadi Yesus pasti kenal pribadi bapak.
atau sebaliknya pasti. Ya, mirip-mirip ya dengan itu. Dia suka kue maupun buah sama aja. Saya suka kue dan buah. Terus saya juga mau nanya, ini dari 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Jadi kan ini diajarkan bahwa kita nggak ada pengajaran dalam diri kita gitu ya. Itu maksudnya gimana caranya Roh Kudus mengajar kita tuh gimana gitu caranya? Jangan-jangan cuma tendensi keinginan kita sendiri gitu. Jadi mutasi hal ini adalah karunia. Dalam tahu karunia orang-orang kan punya dan berbeda-beda. Jadi mutasi dia dan Roh Kudus dan Tuhan sendiri, Yesus firman harus mengusahakan agar dirinya itu nyampe firman-Nya terhadap dirinya sendiri. Jadi belajar sendiri dengan tuntunan Roh Kudus. Jadi khusus untuk karunia yang dia miliki. Mengerti sampai sini? Oke. Jadi kita para pelihat. Dia kan ngasahnya sendiri kan. Dengan bantuan Roh Kudus itu. Jarang sekali tanya orang lain. Ya, tanya orang lain hanya untuk perbandingan saja. Mengerti sampai sini? Iya. Tapi kan kalian kalian punya satu, tapi kan kalian harus menjadi satu tubuh. Digabungkan sehingga perlu adanya yang berbeda dari orang lain. Mengerti sampai sini? Jadi kaitannya itu tentang mengasah karunia gitu ya. Ya, dan dengan Roh Kudus itu mengantuk. Oke. Cuman tentang ini perumpamaan tentang penabur di ayat Markus 4 ayat 11 12 di ayat 12-nya itu kan supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Bukannya Tuhan itu senang kalau orang bertobat? Kenapa di sini dikatakan supaya jangan berbalik dan mendapat ampun? Karena mereka terlalu sering memain-mainkan kasih karuniaku. Memainkan, mempermainkan kasih karunia. Jadi nanti aja lah. Jadi udah stop Tuhan pengampun. Ya sudah bertobat. Saya masuk lagi dalam jurangnya. Nanti sajalah Tuhan Maha Pengampun. Mau istirahat dulu. Satu lagi Tuhan. Di 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Bagaimana dengan Tuhan Yesus sendiri ketika di Taman Getsemani gitu? Demikian ketakutan sampai keringatnya seperti darah gitu. Jadi mutasi itu 100% manusianya yang jalan. Iya. Tuhan, saya mau curhat berdua nanti boleh? Berdua ngamar. Aku pun ada di dalam bukan? Ya sudah boleh. Saya mau ikut nimbrung. Ingat nimbrung paling enggak. Saya juga. Gantian saya juga mau. Jadi saya ke kata penutup untuk sebelum kalian beristirahat. Jadi saya
kalian tadi harusnya mendapatkan sesuatu saat aku suruh berkelompok. Yang tentakel udah tumbuh semua Roh Kudusnya dalam diri kalian. Jadi mau tadi coba tanyakan saja dan latih dan peka terhadap itu. Yang ya silakan. Kopi. Dede. Apaan tadi kutuk dosa udah nggak mau. Pusing. Lagi nanya penyakit lagi kan. Nggak tahu nggak ngerti. Dianya pusing dianya. Aduh. Dia sakit apa sih? Kaligata. Kaligata. Ala kaligata. Kaligata itu sampai seluruh badan. Ini harus 3 kali sekali. Kita waktu Tiap 3 hari sekali. Kalau di sini jago. minum obat ini ada Cetirizin. Cetirizin. Harus ke dokter. Dari umur Alerginya ngeri banget gitu. Dia nggak tahu lagi apa. Nggak tahu itu juga. Dari infus masih nggak sembuh. Kan jam 4 sore. Sebutan. Bukan sampai kalau Tapi sekarang Sekarang tinggalkan pesan. Ci, mana handphone kamu liatin kamu lagi alergi. Itu mah disuntik pakai sama dokter kalau nggak sembuh. suntik kalak. Nggak tahu apa dokter siapa cobain deh. Kalak. Cobain. Itu lihat berapa kali. Gimana kalau sampai nggak ketahuan.